Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Bapak. Untuk kali ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin, tema 6, menuju masyarakat sehat. Subtema yang ketiga, masyarakat sehat, negara kuat. Sudah siap anak-anak? Baik. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia yang sadar terhadap hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Contoh sikap tanggung jawab. Yang pertama, belajar dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa. Yang kedua, selalu membela nama baik negara sendiri. Dan yang ketiga, mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas. Berikutnya, berbelanja pakaian buatan dalam negeri juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Salah satunya adalah toko batik, ya. Karena batik sudah menjadi ciri khas bahwa batik adalah pakaian asli Indonesia. Yang berikutnya, menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Kemudian kita juga dapat menyajikan dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk tabel. Yang berikutnya adalah makna proklamasi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, kita semestinya memaknai proklamasi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang berikutnya, jenis reklame, poster, dan brosur. Kita lihat, poster adalah reklame berupa selembar kertas dengan ukuran lebih besar yang berisi informasi disertai dengan gambar yang menarik. Poster biasanya diletakkan dan dipajang di tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang sudah disediakan. Berikutnya brosur. Ini brosur, contoh brosur. Brosur adalah reklame berupa lembar kertas yang biasanya dibagikan kepada masyarakat di jalan-jalan umum atau tempat-tempat strategis lainnya. Ukuran brosur biasanya lebih kecil dibanding poster. Tujuannya untuk memudahkan pembaca membawanya. Yang berikutnya, ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan remaja perempuan. Yang laki-laki, massa otot semakin bertambah, tubuh bertambah berat dan tinggi, jakun mulai tumbuh dan tampak, suara berubah menjadi lebih berat, biasanya tumbuh kumis, tumbuhnya jerawat, dan keringat semakin banyak. Sedangkan yang ciri fisik remaja perempuan, massa otot semakin bertambah, tubuh bertambah berat dan tinggi, suara berubah menjadi lebih nyaring, tumbuhnya jerawat, dan keringat semakin banyak. Yang berikutnya, menentukan informasi penting dari teks yang kita dengar. Ya, simaklah keseluruhan teks yang akan dibacakan atau dibaca oleh orang tuamu, kemudian mencatat informasi penting dalam poin-poin dan kata-kata kunci dari teks tersebut.
Kemudian kembangkan poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi suatu paragraf. Yang selanjutnya, manfaat melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, akan terbentuk karakter bangsa yang kuat serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Kita juga harus bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tercipta lingkungan hidup yang sehat dan asri. Merawat pekarangan sekolah agar tetap bersih dan nyaman dipandang mata merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Yang ketiga, yang berikutnya upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum berupa pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Dukungan tersebut juga bisa membayar pajak, ya, dapat mendukung pembangunan bangsa karena pajak merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat berjalan lancar jika seluruh warga taat membayar pajak. Yang berikutnya, jenis-jenis reklame spanduk dan baliho. Spanduk merupakan reklame berisi informasi dengan kain yang panjang sebagai medianya. Spanduk dicetak di atas kain persegi panjang. Spanduk dapat kita jumpai di pinggir-pinggir jalan raya. Baliho adalah jenis reklame yang mempunyai unsur untuk memberitakan informasi suatu kegiatan atau mengiklankan suatu produk kepada masyarakat, dan baliho mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan spanduk. Ini contohnya baliho. Yang berikutnya, menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas. Mandi dan menggosok gigi secara teratur agar terhindar dari bau yang tidak sedap dan sakit gigi. Wajah dan rambut yang sering terpapar debu harus dijaga kebersihannya dengan mencucinya secara rutin. Pakaian yang digunakan sebaiknya yang menyerap keringat. Pakaian perlu diganti secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur maksud Bapak. Gunakan pakaian yang sopan dan sesuaikan dengan aktivitasmu, sesuaikan dengan kegiatanmu. Yang berikutnya, menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Kita dapat menggali informasi dari teks non-fiksi yang kita baca. Kita juga dapat menentukan gagasan utama dari setiap paragraf. Gagasan utama itu menggambarkan informasi penting yang terdapat pada paragraf. Yang berikutnya, menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas. Yang pertama adalah mandi, menggosok gigi, mencuci muka, dan mencuci rambut secara teratur untuk mencegah tumbuhnya bakteri atau jamur sebagai sumber penyakit. Gunakan pakaian berupa rok atau celana serta atasan yang sopan. Pakaian yang digunakan sebaiknya dari bahan yang menyerap keringat. Yang berikutnya, membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Perkirakan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Kemudian bacalah teks secara keseluruhan. Yang ketiga, catatlah kembali informasi yang kamu peroleh.
Dan yang terakhir, tulis kembali persamaan dan perbedaan dua cara tersebut dalam bentuk diagram atau dalam bentuk kolom. Yang berikutnya menyimpulkan isi teks. Kita dapat menyimpulkan sebuah teks non-fiksi. Kita juga untuk dapat menyimpulkan sebuah teks, kita perlu membaca teksnya secara keseluruhan. Setelah itu, kita dapat mencatat kata kuncinya dan informasi penting dari dalam teks tersebut. Yang berikutnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki peranan yang besar dalam kemajuan negaranya. Tentunya warga yang dapat memajukan negaranya adalah warga negara yang bertanggung jawab. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa selamat belajar. Sampai bertemu dengan materi yang berbeda.